Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ika Andriani dari kelas 5 SK1. Di sini saya akan menjelaskan tentang proposal penelitian alat pendeteksi ketinggian banjir secara otomatis. Banjir merupakan salah satu masalah utama yang sering dihadapi di kota-kota besar. Ketinggian air dan kapasitas sungai sangat berpengaruh terhadap banjir yang melanda kota-kota besar. Umumnya, ketinggian air pada sungai ini dipengaruhi oleh pengaturan pintu air pada bendungan. Fungsi bendungan menjadi objek vital dalam memantau dan mengatur ketinggian air yang akan dilewati oleh sungai. Alat pendeteksi ketinggian banjir dengan komponen elektronika memberikan peringatan berdasarkan ketinggian air di bendungan. Berdasarkan hal di atas, maka penulis berinisiatif untuk merancang suatu alat yang dirangkai dengan komponen elektronika yang sederhana dan mudah dalam pemantauan ketinggian banjir menggunakan sistem level control atau berdasarkan ketinggian permukaan air. Penelitian sebelumnya masih kurang efisien dan alat sebelumnya juga biayanya relatif mahal dan terdapat kerumitan dalam merakit alatnya, sehingga jikalau ada kerusakan akan susah untuk menggantinya dan alatnya tidak otomatis. Pada penelitian ini tentu saja pemantauan ketinggian air di bendungan menjadi lebih efisien dan efektif. Selain itu, alat ini menggunakan komponen yang sederhana dan fleksibel atau dapat dikembangkan dengan menambahkan beberapa komponen tambahan seiring dengan berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi atau iptek yang ada. Kemudian, alat ini relatif murah dan mudah dalam merangkainya, sehingga jika ada kerusakan-kerusakan pada komponennya dapat segera diganti dengan yang baru. Dan yang terakhir, dalam pengoperasiannya alat ini bekerja secara otomatis sehingga tanpa perlu pengawasan penuh. Kemudian, terdapat flow atau metode yang akan diterapkan dalam kegiatan ini adalah yang pertama dengan membuat kerangka kerja, di mana kerangka kerja tersebut akan menjelaskan secara garis besar urutan yang akan dilaksanakan. Yang pertama yaitu tahap pembuatan desain rancangan, kemudian yang kedua tahap persiapan alat dan komponen, yang ketiga tahap pembuatan alat, dan yang terakhir atau yang keempat yaitu tahap pengujian di lapangan. Kemudian kesimpulannya dalam proposal ini adalah alat pendeteksi ketinggian banjir dengan komponen elektronika memberikan peringatan berdasarkan ketinggian air di bendungan. Selain untuk peringatan banjir, alat ini juga bisa diaplikasikan untuk otomatisasi pengisian air pada kolam. Berdasarkan hal di atas, maka penulis berinisiatif untuk merancang suatu alat yang dirangkai dengan komponen elektronika yang sederhana dan mudah dalam pemantauan ketinggian banjir menggunakan sistem level control atau berdasarkan ketinggian permukaan air. Kemudian saya akan menjelaskan tentang langkah-langkah atau metode dalam pengumpulan data. Yang pertama yaitu metode interview atau wawancara. Wawancara merupakan salah satu teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui tatap muka dengan cara tanya jawab antara peneliti dengan narasumber. Seiring perkembangan teknologi, wawancara kini dapat dilakukan melalui telepon, email, atau video. Wawancara sendiri terbagi menjadi dua, yaitu wawancara terstruktur dan tidak terstruktur. Wawancara terstruktur merupakan wawancara yang mana pertanyaan-pertanyaannya telah dipersiapkan oleh peneliti, sedangkan wawancara tidak terstruktur merupakan wawancara bebas, di mana peneliti tidak perlu menggunakan pedoman berisi pertanyaan-pertanyaan yang spesifik. Kemudian, wawancara pada penelitian sampel besar biasanya hanya dilakukan sebagai studi pendahuluan karena tidak mungkin menggunakan wawancara pada 1.000 responden. Sedangkan pada sampel kecil, teknik wawancara dapat diterapkan sebagai teknik pengumpulan data. Teknik wawancara umumnya digunakan untuk untuk jenis tipe kualitatif. Kemudian, metode yang kedua yaitu observasi atau pengamatan.
Observasi merupakan metode pengumpulan data yang kompleks dikarenakan melibatkan beberapa faktor dalam pelaksanaannya. Metode pengumpulan data observasi ini dapat digunakan untuk merekam berbagai fenomena yang terjadi. Teknik ini cocok dilakukan untuk penelitian yang bertujuan mempelajari perilaku manusia, proses kerja, dan gejala-gejala alam. Metode pengumpulan data observasi ini terbagi menjadi dua, yaitu participant observation dan non-participant observation. Kemudian teknik yang ketiga adalah angket atau kuesioner. Kuesioner merupakan metode pengumpulan data yang dilakukan dengan cara memberi serangkaian pertanyaan-pertanyaan yang ditujukan kepada responden untuk dijawab. Metode ini merupakan salah satu metode yang efisien karena peneliti telah mengetahui variabel-variabel apa saja yang akan diukur dan tahu apa yang diharapkan dari responden. Kuesioner dikategorikan menjadi dua, yaitu kuesioner terbuka dan kuesioner tertutup. Kuesioner terbuka adalah kuesioner yang memberikan kebebasan kepada objek penelitian untuk menjawab, sedangkan kuesioner tertutup adalah kuesioner di mana peneliti telah memberikan pilihan jawaban untuk menjawab. Berikut adalah contoh dari angket tertutup dan terbuka. Angket tertutup dapat dilihat seperti berikut ini. Contohnya akan saya bacakan. Apakah aplikasi objek online dapat membantu Anda dalam kegiatan sehari-hari? Di sini kita perlu menceklis pilihan yang kita pilih dengan atau berdasarkan yang ada, yaitu yang pertama sangat tidak baik, yang kedua tidak baik, yang ketiga cukup baik, keempat baik, dan kelima sangat baik. Kemudian angket terbuka dapat kita lihat, kita dapat mengisikan jawaban sesuai dengan apa yang kita inginkan atau sebanyak apapun yang kita inginkan. Kemudian yang terakhir saya akan menjelaskan tentang metode waterfall. Di sini saya akan menjelaskan yang pertama atau langkah pertama, yaitu analisis kebutuhan. Adalah proses analisa atau pengumpulan data-data yang berkaitan dengan sistem yang akan dibuat. Pengumpulan data ini biasa dilakukan dengan wawancara, studi literatur, observasi, atau penelitian langsung. Dalam fase ini, tim analisis akan menggali informasi sebanyak-banyaknya dari klien atau user tentang software apa yang mereka inginkan beserta dengan kebutuhan sistem lainnya. Kemudian langkah yang kedua, yaitu perancangan sistem. Proses ini akan berfokus pada pengembangan struktur data, arsitektur perangkat lunak, perancangan interface, perancangan fungsi internal dan eksternal, serta detail dari setiap algoritma prosedural. Tahapan ini akan menghasilkan dokumen bernama Software Requirement yang nantinya menjadi landasan para programmer dalam membuat kode-kode aplikasi. Kemudian yang ketiga, tahap ini adalah tahap pembuatan aplikasi, yaitu pengkodean yang dibuat oleh programmer dengan menggunakan kode-kode bahasa pemrograman tertentu. Proses penulisan coding aplikasi mengacu pada dokumen-dokumen yang telah dibuat sebelumnya. Kemudian langkah selanjutnya yaitu pengujian sistem. Dalam tahapan ini, semua modul yang dikerjakan oleh programmer berbeda akan digabungkan kemudian diuji apakah telah sesuai dengan spesifikasi yang ditetapkan atau terdapat kesalahan atau error dalam sistem sebelum kemudian diperbaiki ulang. Kemudian langkah terakhir yaitu pemeliharaan atau maintenance. Tahapan ini umumnya meliputi tahapan penginstalan perangkat lunak dan pengujian aplikasi. Maintenance juga adalah bentuk tanggung jawab tim pengembangan untuk memastikan aplikasi dapat berjalan lancar setelah diserah terimakan pada klien dalam periode waktu tertentu. Dalam definisi yang lebih luas, maintenance adalah proses memperbaiki aplikasi dari setiap error atau bug celah keamanan. Peningkatan kinerja aplikasi, memastikan aplikasi dapat berjalan pada ruang lingkup baru, dan juga penambahan modul-modul baru untuk pengembangan aplikasi. Kemudian selanjutnya saya akan memberikan contoh penerapan metode waterfall sebagai berikut.
Di sini saya akan menjelaskan tentang waterfall. Sebelumnya saya akan menjelaskan definisi dari model waterfall. Waterfall atau seringkali disebut sebagai classic life cycle adalah model pengembangan perangkat lunak yang menekankan fase-fase yang berurutan dan sistematis. Step pertama dalam penerapan waterfall yaitu adalah analisis kebutuhan sistem. Di sini analisis kebutuhan sistem terdapat atau terbagi dua, yaitu kebutuhan data dan kebutuhan aplikasi. Kebutuhan data terdiri dari data penerima bantuan, data pemohon bantuan, data wilayah PMKS, data orang terlantar, data pembagian bantuan, data rekanan, data sembako, data kelompok usaha bersama, dan data bedah rumah. Kemudian kebutuhan aplikasinya yaitu menggunakan Windows 8, Dell P7, dan XAMPP 322. Kemudian step kedua atau langkah kedua dalam penerapan waterfall yaitu perancangan sistem. Perancangan sistem juga terdiri dari dua, yaitu pemodelan sistem dan rancangan sistem. Pemodelan sistem yang digunakan dalam perancangan aplikasi ini yaitu menggunakan pemodelan terstruktur yang terdiri dari diagram konteks DFD level 1. Kemudian rancangan sistemnya di sini menggunakan rancangan antarmuka dan rancangan database. Rancangan antarmuka terdiri dari halaman login, halaman utama, halaman penerima bantuan, halaman wilayah PMKS, halaman pemohon bantuan, halaman data pembagian bantuan, halaman rencana kegiatan bantuan, halaman sembako, halaman bedah rumah, dan halaman cetak laporan permohonan bantuan. Kemudian di dalam rancangan database-nya terdapat tabel admin, tabel pemohonan bantuan, tabel wilayah PMKS, tabel rekanan, tabel kegiatan bantuan, dan tabel data pembagian bantuan. Kemudian di langkah ketiga atau step ketiga terdapat pengkodean. Dalam pembangunan sistem digunakan bahasa pemrograman berbasis desktop yaitu Dell P7. Jadi dalam pengkodean di sini dia menggunakan bahasa pemrograman Dell P. Kemudian langkah keempat yaitu terdapat pengujian sistem. Dalam pengujian yang dilakukan telah sesuai dengan rancangan yang telah ditetapkan dan telah dibuktikan dengan terbantunya para admin yang mengelola data bantuan sosial lebih mudah dan efektif. Kemudian di step atau langkah kelima terdapat implementasi. Di sini sistem ini nantinya akan digunakan oleh admin instansi dinas sosial atau akan diperuntukkan oleh instansi dinas sosial. Kemudian yang terakhir atau langkah keenam adalah pemeliharaan. Pemeliharaan dilakukan dengan cara melakukan inovasi atau upgrade pada sistem serta tampilannya. Jadi akan dilakukan upgrade atau inovasi minimal 6 bulan sekali pada perancangan aplikasi ini atau pada aplikasi yang telah selesai dirancang. Itulah contoh dari penerapan waterfall dengan judul aplikasi pengolahan data bantuan sosial bagi PMKS berbasis desktop. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.